Selamat siang saudaraku, Shalom. Dan hari ini kita bertemu kembali. Dan sebentar kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita mau bersekutu bersama Tuhan pada siang hari ini. Dan biarlah saat ini kita mau menyiapkan hati kita, tubuh kita, pikiran kita. Dan kita undang Roh Kudus. Biarlah hadir dalam kehidupan kita. Dan dimanapun saudara-saudara berada saat ini, biarlah kuasanya selalu ada di dalam kehidupan saudara. Pada saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa segenap hidup kita serahkan kepada Tuhan, dan setiap persoalan pasti terselesaikan. Dan kita percaya adalah waktu Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupimu selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi dengan segenap hati kita mau katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Amin Tuhan. Untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Yang terakhir dengan segenap hati kita mau katakan, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya.
percaya waktumu yang terbaik, rencanamu yang indah bagi kami. Kami ingin menghargai waktu kami dengan menyembah-Mu Tuhan, dengan melayani-Mu Yesus, dengan meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami melayani dengan segenap hati kami. Ya Bapa, ya Yesus, kami percaya Tuhan waktu-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan. Dan selagi kami masih diberi kesempatan untuk hidup sampai saat ini, kami percaya Tuhan Engkau memberikan kami waktu, Engkau memberikan kami kesempatan untuk memperbaiki segala apapun yang mungkin kami belum kerjakan dengan baik, belum benar menurut firman-Mu Tuhan. Dan biarlah siang hari ini Tuhan kami mau belajar, kami mau mengenal Engkau lebih lagi melalui firman-Mu. Dan biarlah hamba-Mu yang menyampaikan firman pada siang hari ini, menyampaikan firman-Mu dengan kalimat yang mudah dimengerti, sehingga yang mendengarkan, yang melihat dapat mengerti apa yang menjadi keinginan-Mu, apa yang menjadi kebenaran dalam firman-Mu. Lingkupi hamba dengan kuasa Roh Kudus. Dan biarlah saat ini yang mendengar dan melihat dilingkupi juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Amin. Shalom saudaraku, selamat siang dan semangat untuk hari ini. Dan kita percaya bahwa kekuatan Tuhan ada di setiap kehidupan kita. Dan kita telah memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan biarlah itu menjadi suatu gaya hidup di setiap hari kita. Nah, saat ini kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Segenap waktu yang telah diberikan Tuhan, biarlah kita kembalikan kepada Tuhan. Dan segala sesuatu mungkin di dalam dunia ini mungkin dapat dibeli. Khususnya kita bisa beli dengan uang. Ya, mungkin rumah, barang mewah, atau apapun yang kita inginkan, mobil, mungkin gadget yang mahal. Tetapi adapun yang tidak bisa dibeli oleh uang, yaitu apa? Kebahagiaan. Mungkin banyak orang kaya, orang yang punya uang, tapi dia tidak bahagia dengan kehidupannya. Mungkin kesehatan. Kesehatan, kalau orang sudah terkena penyakit kronis, mungkin kanker stadium 4, berapapun yang dibayar, mungkin miliaran, atau berapapun lah, itu tidak bisa menyelamatkannya. Dan waktu tidak bisa kembali dan tidak dibeli oleh orang, tidak bisa dibeli oleh uang. Maka dari itu kita mau belajar saat ini, kita mau benar-benar memanage waktu kita dengan baik. Bukan hanya di dalam kehidupan kita, tetapi kita yang paling penting yaitu bagaimana kita memanage waktu kita supaya kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa segala kecemasan, segala persoalan apapun dalam satu hari 24 jam mungkin ada di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini tidak, mungkin besok tidak, mungkin 1 minggu lagi bisa terjadi persoalan, atau mungkin hari ini terjadi persoalan, besok lagi terjadi persoalan. Di dalam 24 jam satu hari mungkin kita tidak bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Atau mungkin bukan hanya 1-2 hari, sudah lama persoalan tersebut ada di kehidupan kita. Maka dari itu kita mau sekali lagi berserah kepada Tuhan Yesus. Kita mau mempergunakan waktu kita yang terbaik, memanage waktu kita di dalam kehidupan kita lebih baik lagi. Ya, kita di setiap kehidupan kita pasti ada yang namanya persoalan, pergumulan. Tetapi apakah waktu kita bergunakan untuk meratapi itu semua? Atau waktu kita gunakan terus untuk menyelesaikan persoalan tersebut?
Yang pasti, jika kita tidak berserah kepada Tuhan, kita pasti akan mengalami stres. Dan bila stres berkelanjutan, itu bisa menjadi suatu stres yang menumpuk, frustasi, dan akhirnya mungkin banyak sekali kejadian di kehidupan kita yang menjadi tidak baik. Mungkin bisa menjadi stres berlebihan, menjadi gila, ataupun putus harapan, bisa menjadi bunuh diri jika waktu kita hanya kita pergunakan untuk meratapi, untuk memikirkan hal yang negatif di dalam kehidupan kita. Kita bisa belajar dari Raja Daud. Dia seorang raja, namanya juga Raja Daud. Dia tapi juga mengalami kegundahan, putus asa, suatu hal yang cemas di dalam kehidupan dia. Mari kita baca di dalam Mazmur 55 ayat 17. Di situ dikatakan bahwa di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas. Seorang raja mengalami cemas. Siapapun di dalam dunia ini pasti ada yang mengalami kecemasan dan menangis. Satu hari Raja Daud menangis, tetapi ia mendengar suaraku. Jika teman-teman membaca ayat di bawahnya lagi, akhirnya Tuhan membebaskan Raja Daud dari kecemasan dan keratapan pada waktu kejadian tersebut. Dan kejadian ini adalah pada waktu Raja Daud diserang oleh bangsa Filistin. Dan mungkin sebagai raja yang terkenal dalam perangnya, yang selalu menang dalam perangnya, dia juga merasa cemas. Namanya juga manusia, pasti ada yang namanya kecemasan, hilang pengharapan. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Ia minta tolong kepada Tuhan. Ia berseru kepada Tuhan. Dan di ayat yang B, ia mendengar suaraku. Raja Daud yakin bahwa Tuhan mendengar suaranya, dan Tuhan apapun yang terjadi, Raja Daud percaya pasti Tuhan menolongnya. Dan perbuatannya yang kemarin yang Tuhan kasih tolong kepada Raja Daud, ia akan lakukan pada hari ini juga. Maka dari itu dia berserah kepada Tuhan dan berteriak kepada Tuhan. Waktu petang, pagi, tengah hari, 1 kali 24 jam. Dan apa yang teman-teman lakukan di dalam 1 kali 24 jam di setiap harinya? Apakah banyak meratap? Atau mungkin banyak sukacita, banyak duka cita? Pasti di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada kejadian tersebut. Tetapi kita mau sekali lagi, di dalam kehidupan kita yang mungkin kita tidak tahu kapan kita akan diambil Tuhan, kita mau belajar untuk menghargai waktu kita. Di luar perkara ini, kita bisa tahu bahwa menghargai waktu itu adalah hal yang sangat penting. Jika kita mempunyai janji kepada teman kita, mungkin kita akan bertemu, ada suatu janji kita bertemu dengan teman kita jam 3 sore dan kita harus juga tepati. Jika tidak, jika kita datang telat ataupun kita molor, teman kita mungkin yang sudah menyediakan waktu, sudah meninggalkan pekerjaannya, sudah berkorban, itu akan merasa tidak enak kepada kita, akan merasa sakit hati kepada kita, karena mungkin dia sudah menyediakan waktu untuk kita. Mungkin teman kita sudah mengorbankan waktu untuk bertemu dengan kita, memberikan janji kepada kita. Begitu juga mungkin ini yang ada juga di pelayanan, yang kita sering sekali kita temui. Mungkin kita sering sekali mengadakan janji untuk membuat latihan musik, atau kita membuat perjanjian bertemu, kunjungan terhadap jemaat-jemaat. Itu adalah berhubungan dengan orang banyak, bukan hanya dengan satu orang, tetapi hubungannya dengan orang banyak. Jika kita sudah janji, saya kasih contoh, kita berjanji latihan musik jam 7 malam. Jika kita sudah mengingkari janji tersebut atau datang telat
15 menit atau setengah jam, mungkin teman-teman kita sudah bad mood. Karena mungkin mereka juga seperti yang saya katakan sudah mungkin mengorbankan waktu mereka, sudah benar-benar memberikan waktu mereka untuk benar-benar datang jam 7 supaya on time dalam latihan. Tetapi kita malah telat, kita seenaknya sendiri. Itu akan membuat sakit hati, mungkin tidak dikatakan, tapi mereka pasti sakit hati dengan apa yang kita lakukan, dengan keterlambatan kita datang on time. Dan kita bisa belajar bahwa jikalau kita bisa menghargai waktu, kita bisa memanage waktu dengan baik. Saya juga belajar, mungkin saya juga banyak sekali kekurangan dalam memanage waktu. Mungkin dalam memanage waktu mengerjakan sesuatu, kerjaan, itu saya juga masih kurang. Kita sama-sama saat ini belajar supaya kita menghargai waktu kita di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar hanya itu saja, tapi juga kita bukan menyisihkan, tetapi kita benar-benar menyediakan waktu kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau menyisihkan waktu beda, itu karena sisa-sisa waktu kita untuk Tuhan. Tapi Tuhan memberikan sisa-sisa waktu atau memberikan sisa-sisa kehidupan untuk kita? Tidak. Maka dari itu kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menyediakan waktu untuk Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan rindu sekali loh kalau Anda menyediakan waktu, mempersiapkan waktu, benar-benar ingin bertemu dengan Tuhan. Maka dari itu kita mau belajar dari hal terkecil terlebih dahulu. Kita mau menghargai waktu kita selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Hargai waktu janjian dengan teman-teman saudara. Hargai waktu mungkin dalam kedisiplinan Anda masuk kantor. Hargai waktu mungkin yang teman-teman sudah membuat jadwal satu hari, saya harus buat ini itu. Kita harus benar-benar melakukannya itu, supaya kita mau belajar disiplin dan juga kita mau memberikan yang terbaik, bukan untuk dunia ini saja, tetapi untuk Tuhan kita. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini kamu mau belajar Tuhan menghargai waktu yang ada, yang Engkau telah sediakan, yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami ingin menghargai waktu kami dengan melakukan lagi manajemen waktu di dalam kehidupan kami lebih baik lagi. Ampuni kami Tuhan. Mungkin kami saat ini banyak sekali memberikan waktu kami kepada dunia ini. Tetapi kami jarang sekali memberikan waktu kami untuk Engkau Tuhan. Waktu untuk ibadah, waktu untuk bersekutu dengan Engkau, waktu untuk membaca firman sangat-sangat kurang. Tapi dengan firman hari ini, saya mau bersyukur. Kita harus bersyukur lagi. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Itu adalah waktu kita untuk kembali kepada Tuhan. Waktu kita, memberikan waktu kita untuk Tuhan. Yang pasti kita menyediakan waktu, membersihkan waktu untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan terima kasih Bapak, biarlah Roh Kudus-Mu tetap terus ada di dalam diri kami. Biarlah kami Tuhan memberikan waktu kami, memanajemen waktu kami dengan lebih baik lagi. Dan yang pasti kami lakukan ini bukan semata-mata untuk kami, tapi biarlah kami melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk berkomunikasi dengan Engkau supaya kami lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur Bapa, kami percaya Tuhan rencana-Mu yang terjadi yang terbaik bagi kami, bukan rencana kami. Kami berterima kasih untuk semuanya, kami bersyukur buat semuanya, hanya di dalam nama Yesus yang menjadi penebus kami dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.